Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi kami sampaikan kepada siswa-siswi peserta didik baru peserta laksana MTF Taufiqus Shodiqin. Syukur pada Allah Ta'ala, pada hari ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Semoga nikmat ini kekal kepada kita sampai nanti hari kiamat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Siti Ruqayyah, guru MTS Taufiqus Shodiqin, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan aturan dalam belajar. Yang pertama, pastikan dirimu sudah sarapan dan mandi. Yang kedua, sediakan charger untuk handphonemu dan mengisi dayanya. Yang ketiga, pakai pakaian rapi dan siap menerima materi. Yang keempat, jangan meninggalkan kelas sebelum kelas berakhir. Dan yang terakhir, catat rangkuman materi dan tugas yang nanti akan diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, untuk sekarang, silakan kalian siapkan buku catatan, alat tulis dan handphonenya untuk menulis resume atau rangkuman dan menyimak materi sebagai bentuk partisipasi kalian dalam kegiatan hari ini. Sebelum Ibu menyampaikan materi, yaitu materi tentang anti diskriminasi, sebelumnya Ibu akan mengutip sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ancaman, ejekan, cacian, makian dari kaum Yahudi. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sangat diuji kesabarannya. Beliau sangat sabar. Beliau tidak membalas untuk kejahatan kaum Yahudi tersebut. Sekarang Ibu akan membahas tentang pengertian anti-diskriminasi. Anti-diskriminasi itu berasal dari dua kata, anti dan diskriminasi. Anti artinya melawan, menentang, atau tidak setuju. Atau anti juga bisa disebut tidak suka. Dan anti diskriminasi berarti tidak setuju pada perbedaan perlakuan terhadap teman sebaya berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Misalkan kita mempunyai teman yang kulitnya beda, dia itu punya kulit hitam, sehingga kita tidak mau berteman dengan dia. Itu namanya diskriminasi, membedakan. Atau ketika guru membagi kelompok, kalian tidak mau satu kelompok dengan orang yang berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu. Kalian protes, Bu saya tidak mau dengan si itu, Bu saya tidak mau dengan dia karena dia itu berasal dari orang yang miskin. Itu tidak boleh. Kita itu harus menjadi orang yang anti diskriminasi, tidak suka terhadap perbedaan. Walaupun kita berbeda, walaupun kita tidak sama semuanya, tapi kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati.
Karena yang namanya manusia itu pasti berbeda. Yang kembar pun, yang namanya kembar pasti beda. Tidak akan sama semuanya. Begitupun dengan kita, beda bapak ibu, pasti ada perbedaannya. Jadi, anti diskriminasi itu tidak suka terhadap perbedaan yang membeda-bedakan. Karena kita itu sama, semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan kita di mata Allah itu hanya ketakwaannya. Bagaimana cara menghindari sifat diskriminasi? Yang pertama, gemar bersilaturahmi agar saling mengenal dan tolong menolong. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan agar saling bergotong royong. Yang ketiga, bersikap toleransi terhadap sesama umat beragama dan tidak memaksakan keyakinan agama terhadap orang lain. Yang keempat, membiasakan diri menghindari sifat-sifat saling merendahkan, mencela, memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, berprasangka jelek atau saling curiga, mencari-cari kejelekan orang lain, atau saling menggunjing. Yang kelima, selalu beribadah kepada Allah dan selalu mencari ilmu agama agar berwawasan luas. Jadi intinya dari materi anti diskriminasi ini, kita itu harus saling menghormati, jangan saling mengejek karena perbedaan fisik, ras, suku, agama, atau negara. Kita tetap harus saling menghormati. Jadi semua peserta didik ini Ibu harapkan menghormati dan menghargai perbedaan, tidak mengejek. Seperti halnya tadi kisah tentang Rasulullah, walaupun beliau diejek, dihina, dicaci, dimaki, beliau tetap sabar, tidak dendam. Demikian materi yang anti diskriminasi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.